Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya eh, akan menjelaskan tugas dari dosen saya, UTS. Nama saya Marita Lailatul Fitri, NIM 240401010200054 dengan dosen mengajar Bapak Abdul Azam Azhari Eskom Mkom untuk mata kuliah Network Programming Administration. Nah, pada tugas UTS kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya, yaitu tugasnya tujuan tujuannya adalah tim Security Operation Center (SOC) perusahaan PT XYZ mengalami data leak yang dipublikasikan dari situs dark web atau darknet oleh threat actor yang dicurigai berasal dari insider orang dalam perusahaan. Tim SOC berupaya menganalisis traffic jaringan menggunakan WebSack dari file level 2 PCAN PNG. Ini filenya jadi sudah diberikan oleh Bapak Azamnya pada jalur protokol komunikasi TCP DNS dan menemukan kecurigaannya di indikasi yang merupakan suatu ciphertext. Jadi kita disuruh cari ciphertext ini sebagai JRSOC level 1 ditugaskan untuk memperbaiki IP dan memperhatikan IP dari situs tersebut untuk kemudian kita analisa. Jadi kita buka Wireshark, kita buka file itu tadi level 2.pgapng. Nah, apa sih ini Wireshark adalah? Wireshark itu ya ini kita alat untuk analisa jaringan paling populer dan kuat ini digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Terus apa itu yang dimaksud ciphertext? Ciphertext adalah teks transkripsi yang tidak dapat dibaca kecuali dengan kunci yang tepat. Ciphertext dibuat dari plain text biasa melalui proses enkripsi, yaitu dengan menggunakan algoritma enkripsi untuk mengacak teks asli. Nah, ini ada source, ini ada destination. Ini kan jadi ibaratnya ini tuh IP ya yang di komputer kita. Ini destination, ini biasanya IP server, IP tujuan. Nah, biar lebih gampang, protokol ini kita urutkan aja. Jadi kita kelompokkan untuk terkait penjelasannya. se- Ini setelah saya pahami untuk file level 2 PCAPNG ini ada beberapa protokol, ada HTTP, ada DNS, ada ARP, ada TLS. Jadi HTTP ini melihat jika ada yang sensitif dikirimkan ke metode POST. DNS melacak domain mencurigakan atau query yang tidak biasa. ARP mendeteksi spoofing ARP. TLS memeriksa jika ada tak aman tetapi ada pola handshake yang mencurigakan. Ini ya, kita cek satu persatu mulai dari kita nggak cek satu persatu semuanya. Kalau dicek satu persatu semuanya, kita juga nggak cukup waktunya. Kita cari aja mana file-file yang mencurigakan. Kita cek dari HTTP. Hari ini zoomnya lumayan ganggu. Kita cek dari HTTP. Nah, tadi kan sudah bisa ya, jadi buka Wireshark.
Level 2 PCN ini dari file open di sini atau langsung di drag ke sini bisa. Terus kita juga harus paham source dan destination-nya. Ini protokolnya kita filter. Ini kita juga harus memahami. Ini banyak flag-flag ya di sini. Kita cek aja dulu. Nah, ini banyak banget flag-flagnya. Apakah ini yang kita cari? Jadi kita, nah ini ini saya juga belajar. Kalau saya kurang ngerti gitu, saya biasanya juga searching. Ini apa artinya? Nah, ini flag get flag HTTP 1.1/rn. Tapi ini banyak banget ini flagnya. Kita cek. Nah, ini ada respon 200 oke ya. Kan kalau 200 itu artinya sukses. Kalau di HTTP biasanya kan sukses. Kalau kita ada pesan error 404, 403. Tapi sepertinya ini bukan yang kita cari. Kenapa? Karena ini banyak sekali. Ini lebih kayak jebakan. Jadi jebakan biar kita menganalisa ini, kita capek sudah di sini, padahal bukan ini. Jadi ini kayak rabbit, apa istilahnya kayak rabbit hole gitu. Oke, oke, ke kita masih mengamati HTTP ya, jangan ke protokol yang lain kita sampling satu-satu tiap protokolnya. Jadi di HTTP tadi tidak ada ya. Kita langsung ke TCP karena di HTTP tadi ternyata cuman banyak black hole aja. Maaf bukan black hole, banyak rabbit hole aja. Kita ke TCP. Ini di TCP ini ternyata nggak kayak tadi di HTTP. Dia sepertinya aman-aman aja karena tidak ada flag. eh Selanjutnya kita ke protokol ke yang lain. Kita ke tadi ada apa aja ya? Nah, TLS V1, TLS kayaknya di sini ada TLS V1.3 dan TLS ini kan TLS V1.2, TLS V1.3. Jadi kalau TLS V1.3 ini lebih tinggi. Jadi dia versi yang lebih terbaru yang titik tiga, yang titik dua itu dia versi yang lama. Untuk TLS ini tidak dianggap sebagai ciphertext karena ia adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk menyediakan keamanan pada jaringan komputer. Jadi memang dia itu bentuknya kalau TLS ini, nah dia itu pesannya sudah terenkripsi. Memang dia protokol yang dirancang untuk menyediakan keamanan. Jadi dia yang paling aman. Jadi nggak mungkin yang kita cari itu ada di sini. Selanjutnya yang kita cari lagi adalah tadi sudah ya TLS, TCP sudah, TTP sudah, TLS V123 sudah. Berarti kita sekarang ke DNS. Ingat selalu kita filter biar dia mengelompok DNS sama DNS. Apakah ada yang mencurigakan di DNS ini?
Nggak usah dicek satu-satu sih semuanya. Langsung aja. Tapi di DNS ini juga banyak sekali ini red shrimpering. Banyak sekali ya. Ini kalau teman-teman cek apakah ini yang kita cari, kita cek. Ini kita cek. Apakah ini yang kita cari? Ini red setelah kita cari tahu eh red sum banyak sekali kata sum. Ini diindikasi ada red herring atau red herring mengacu pada sesuatu yang menyesatkan atau bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Artinya bukan ini ya yang kita cari karena dia itu kayak tadi kayak rabbit hole. Jadi dia menyesatkan kita biar kita capek ada di sini padahal bukan ini. Ya memang semuanya itu kita kayak puzzle dan mencari tahu, guys. Maka masa nggak ada tadi kan di yang protokol lainnya nggak ada semua. Berarti kemungkinan ya di sini. Nah, ini ada situs utilities Amazon AWS.com. Ini ya, nih ini banyak sekali red shrimping pen shrimp. Ya, kita harus telaten ini kalau kata orang Jawa mah. Ini dari Amazon ya yang tadi. Dan ini guys sepertinya. Ini saya curiga sama yang lokal-lokal ini. Nah, ini ada FQ ini perlu kita cek.
Copy value kita cek base di base 64 ya, kita cek apa artinya dia, lalu kita decode, kita deskripsikan artinya apa kan itu soalnya terenkripsi jadi kita harus deskripsikan. Ternyata dia cuma tanda kurung kurawa aja, berarti bukan ini. Kita cari lagi karena banyak banget tadi ini, berarti ini juga jebakan juga, rabbit hole. Kita cari lagi guys, mana yang mencurigakan lagi, udah nggak? Nah, kalau kita kan nggak bisa, ini harus dideskripsikan dulu ini karena nggak tahu ini enkripsi kan, jadi ya kita harus deskripsikan dulu di base 64. Kita file copy value ya, terus kita lari ke ini. Nah ini guys, muncul pesan Pico CT. Sebentar, mungkin ada kepanjangan ya tadi ya. Yang lokal tadi. Nah ini ada. Ini cukup mencurigakan ini guys. Kalau kita balik, kita enkripsikan coba. Ya kita deskripsikan. Untuk ininya kita enkripsi deskripsinya kita buka base 64 ya. Nah ini sama. Ini setelah kita enkripsikan, keluar ini guys. Keluar, maaf, ini keluar Pico CTF DNS underscore 3 xfil underscore ftw di brief. Coba kita artikan ya. Itu apa? Kita searching dulu. Nah,
Mana websitenya tadi? Ya, ini kan sama. Ini yang tadi. Ini kan yang pesan mencurigakannya kita kan dapat dari sini. Nah, itu artinya adalah Pico CTF itu menunjukkan bahwa ini adalah flag resmi dari kompetisi Pico CTF. Format ini digunakan untuk memastikan peserta memberikan jawaban yang benar sesuai tangan DNS Exfil 3 Exfil. Bacanya Exfil ternyata. DNS mengacu pada domain name sistem DNS teknologi yang digunakan untuk mengarahkan nama domain ke IP. Exfil, let's speak. Let's speak. Exfil singkatan dari data exfiltration atau ekstraksi data yang mengindikasikan bahwa tantangan ini melibatkan eksfiltrasi data menggunakan protokol DNS, sebuah teknik di mana data disiapkan dalam query DNS. FTW singkatan dari for the win yang berarti sesuatu penting atau krusial untuk keberhasilan, berarti sudah. Dalam konteks ini mungkin menandakan penting teknis eksfiltrasi DNS. Deadbeef sebuah string heksadesimal 0xdeadbeef yang sering digunakan sebagai placeholder dan pemrograman atau debugging. Tidak memiliki arti literal tetapi digunakan untuk estetika untuk memberikan. Nah, saya mengacu ke ini sih, ciphertext yang kita cari itu ini. Karena itu tadi ketemunya Pico CTF dan XXFIL FTW Deadbeef. Demikian ya analisa dari saya. Ini yang kita temukan karena kita sudah menemukan ini kan ada IP destination. Ini kita bisa melakukan pendalaman dan mencari tahu lebih lanjut lagi. Yang penting kita tahu mana nih ciphertext yang kita tahu. Kita tadi sudah tahu ini, terus kita sudah deskripsikan ketemu Pico itu tadi. Nah, itu saja analisa dari saya sebagai JRSOC level 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah, bye-bye.